ya, kita langsung saja ya ke topik The Kupas kita adik-adik ya. Jadi dengan tema pembulian ya. Jadi tadi kan sudah kita lihat ya, kenapa manusia itu merasa lebih hebat dari manusia lain sehingga dia dapat membuli-buli seperti tadi ya. Menurut kalian kenapa guys? Menurut kalian ya? Udah mau end ya, nggak bisa main. Sebenarnya kita tinggal podcast aja sih, The Kupas ya. Gak bisa main deh. Tadi kamu bukannya ngerank, kita lihat mau nonton Legend Hero, ya udah. Kirain teh pengen nemenin ngobrol, ternyata nggak mau ya. Ya udah nggak apa-apa bang. Kita mah di sini ditemenin ondel-ondel, nggak apa-apa bang. Santai aja. Kenapa menurut kalian orang yang kayak punya kuasa, punya sesuatu yang lebih lah kasarannya gitu, bisa ngebully orang-orang yang biasa aja gitu? Menurut kalian kenapa guys? Menurut kalian? Langsung saja ya kita masuk ke kupas ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa sih, kita kalau nggak ada yang nonton juga, nggak ada yang mau ngajak ngobrolin kita, nggak apa-apa. Yang penting kita udah janji kan, kita pengen The Kupas setiap habis main game sekarang gitu. Jadi ya udah, menggendong om-om bukanlah hal yang mudah. Menurut kalian kenapa guys ada pembulian lah? Kalau dari segi teorinya kan karena orang merasa lebih hebat, merasa lebih jago, merasa lebih gimana gitu intinya. Jadi dia bisa kayak ngegampangin gitu loh, ngegampangin dan merendahkan orang lain gitu. Nah itu menurut kalian kenapa gitu? Kalau nggak ada yang jawab, mungkin kalau dari pemikiran kita sendiri sih ya. Kalau dari pemikiran kita sendiri sih, memang udah sifat manusianya begitu gak sih? Kayak orang tuh kayak udah ngerasa jago gitu, akhirnya jadi lupa diri sampai akhirnya tuh dia menjajah lah kasarannya. Bukan menjajah ya, apa namanya ya, kayak merendahkan orang lain tuh kayak gampang banget gitu. Tapi dia lupa di atas langit masih ada langit, di atas dia yang jago masih ada lagi yang lebih jago, kayak gitu kan kasarannya. Ngomong apa ulang, aku lag. Bukan kamu yang nge-lag kali ya, aku yang nge-lag kali ya. Coba kita sambil ngedengerin kita sendiri deh. Ya intinya, kenapa menurut kalian kenapa ada pembulian lah, gampangnya gitu. Pembulian kalau dari gue sih ya dia merasa hebat doang di hadapan orang lain yang lemah gitu doang sih. Iya. Tapi kenapa gitu kan banyak juga tuh. Maksudnya kayak gampangnya gini dah, kayak contohnya siapa ya? Ya contohnya kayak pro player gitu kan, banyak juga yang low profile gitu kan. Dia jago tapi dia nggak mau nunjukin kecuali dia diledek-ledek gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan, maksudnya banyak juga kok yang ngerasa ya gue emang jago tapi gue nggak mau ngerendahin orang lain gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Tapi ya, lebih banyak nih yang di Mobile Legends terutama gitu ya, sama di FF juga, apalagi di FF ya. Kayak lebih pengen gue lebih jago nih gitu. Kenapa gitu, aneh banget loh ya. Kalau di kehidupan nyata mungkin ini kayak anaknya guru, anaknya presiden, kayak anaknya pejabat apa siapa gitu kan. Beberapa ini kan kebanyakan kayak gitu kan, kayak ngerasa gue lebih ini daripada lu siapa anjay. Nah itu kenapa gitu? Karena yang membuli merasa kuat padahal lemah. Berarti bisa dibilang seorang pembuli itu punya kelemahan dalam dirinya sendiri dong ya. Merasa jago, gue juga pernah gitu. Nah iya, itu merasa jagonya itu muncul dari mana gitu. Maksudnya gimana ya ngomongnya ya? Ini kan kalau dari segi main game ya, kalau dari segi main game sih it's fine lah buat senang-senang aja gitu. Cuman ada juga yang masukin ke hati sampai kayak yang gua hebat banget, gua ini banget gitu. Cuman yang mengerikan itu adalah di dunia nyata gitu loh. Kayak misalkan si miskin dan si kaya gitu. Nah menurut kalian kenapa bisa gitu ya? Ganti background boleh. Kenapa selamat malam ya Fandi.
merasa jago karena dipuja-puja. Halo, nge-lag dulu bentar, nge-lag dulu, sabar. Halo, halo, halo. Gua kan suka bola. Gua kan suka bola karena free kick gol mulu, kayak merasa jago aja di hadapan musuh padahal masih ada yang lebih jago dari gua. Iya bener. Tapi ya itu gitu. Kadang gimana ya ngomongnya ya, kayak ini aja gitu. Apa ya? Orang yang ngebully itu emang kayak ini sih, apa namanya ya, kayak punya kesenangan batin gitu ya. Ini yang kalau yang dari kita ya, versi kita, kalau menurut aku sih ya itu tadi kan dia bener kata siapa ya tadi, Kulbet ya kalau nggak salah ya, merasa kuat padahal lemah. Jadi kayak dia tuh mencari pengganti, kasarannya pengganti apa namanya, dia kan kayak mencari pengganti dalam hidupnya gitu loh. Kayak misalkan dia tuh sebenarnya kayak lemah hatinya gitu loh. Lemah hatinya tuh kayak misalkan di dunia, kalau di game gitu misalkan, di dunia realnya menurut aku pribadi loh ya ini ya, di dunia nyatanya tuh kayak dijauhin sama temen-temennya, dijauhin sama keluarganya, sampai dia akhirnya ya itu mencari kesenangan, terus dia jago, ngerasa jago, terus kayak ngebully-bully, mamo gitu-gitu. Itu menurut aku salah satunya kayak gitu ya. Jadi kayak pelampiasan dari dirinya yang di dunia sebenarnya dia tuh dibully gitu. Jadi kayak korban bully juga sebenarnya sih jatuhnya, kalau kataku sih gitu. Gua kan suka bola tadi udah ya. Bang besok berarti FIFA ya, insya Allah ya. Wih Anan tuh, iya ada Anan. Tapi nggak mampir, aku nggak ngerti, aku tidak pintar. Ya yang kalian rasain aja. Maksudnya selama kalian bermain Mobile Legends mungkin, atau bahkan teman-teman kalian gitu. Kalau di dunia nyata menurut aku ya hampir sama sih. Kayak dia tuh sebenarnya kayak dijauhin sama semua lingkungannya gitu loh, atau enggak kayak punya masalah pribadi di mana kayak dia tuh dipaksa sama orang tuanya untuk menjadi itu, sehingga dia tuh kayak tertekan gitu menurut aku ya. Nggak tahu juga kalau yang lain ya. Makanya belajar di kelas jangan lihat cewek mulu di kelas. Tapi kebanyakan ya, justru kalau kata aku yang suka ngebully tuh cewek guys, menurut aku loh ya. Waktu sekolah terutama ya, karena sejujur-jujurnya waktu sekolah tuh cewek kan kayak ngelihat sesuatu tuh kayak, apalagi yang pinter kan biasanya juara kelas gitu-gitu kan cewek ya biasanya ya. Terus yang anak orang kaya biasanya cewek tuh kalau di sekolah-sekolah tuh. Terus kayak sombong kayak ini biasanya cewek. Soalnya aku pernah dulu ya waktu SMP apa SMA ya lupa, pokoknya gitu dah. Paling males tuh kalau ketemu cewek, bukan cewek juga sih ya, cowoknya juga ada, cuman kebanyakan cewek gitu, kayak ngelihat kita tuh kayak langsung jijik gitu loh, padahal kita belum ngapa-ngapain, belum apa-apa, kenalan juga kagak, kenal juga enggak kasarnya, tapi kayak udah diomongin dari jauh. Sedih banget coy. Itu menurut aku udah termasuk pembulian gak sih? Menurut kalian udah termasuk pembulian gak sih? Kalau menurut kita sih udah termasuk pembulian ya harusnya ya. Balik, iya mantap. Halo Edra, gimana rasanya damage tamusku sakit kah? Iya bang, yang paling sering bully cewek. Secara tidak langsung sih cewek suka ngebully menurut aku loh ya. Cewek bulinya gak ampun dah, ngehina fisik kalau di kelas gue. Iya kan bener kan? Jangankan ngehina fisik, kadang kayak memandang rendah aja itu kayak udah ngebully gitu gak sih? Rasanya kayak udah terintimidasi gitu gak sih? Kayak dilihatnya ih gitu, kayak sinis gitu tuh, itu udah kayak terintimidasi gitu loh rasanya, ya ampun. Iya bang bener, di kelasku suka mukulin sama diinjak kaki aku, ternyata sekarang jadi pacar aku. Wow, kok bisa gitu Endra? Ya kalau itu mah beda cerita ya. Kebanyakan aja gitu, iya bener kan, cewek. Pokoknya lu jangan jadi pendiam. Kalau lu jadi pendiam bisa gampang dibully. Iya, penyebab sering dibully itu karena salah satunya adalah jadi pendiam ya. Tapi kadang juga kalau emang yang suka bulinya ini mah ya,
Soalnya aku dulu malah hitungannya nggak terlalu pendiam, tapi nggak terlalu cerewet juga, tapi pernah dibully gitu. Karena ngebelain temen yang dibully ya. Pernah gak sih kalian kejadian kayak gitu, kayak misalkan kalian ngebelain teman kalian yang dibully nih, tapi habis itu kalian dibully juga gitu. Nah, teman yang kalian belain ini ikutin ngebully juga. Pernah nggak kayak gitu guys? Wah, aku pernah sih waktu SMP. Dulu waktu SMP pernah kayak gitu. Kita udah ngebelain terus jangan gitulah, ini temen gua, jangan dibully. Soalnya kan dia ngebully kayak gendut-gendut gitu ngomongnya, apa diledekin gendut-gendut lah, hitam dekil gitu, terus suka dicontekin mulu. Dia suatu hari dia nggak mau ngasih contekan, terus ya kita belain lah, ya udah jangan kayak gitulah gitu. Ternyata besokannya itu malah dibalik bully lagi kitanya gara-gara ini. Ternyata teman kita itu kayak dikasih iming-iming nggak akan dibully lagi, lu jadi temen gua gitu. Wah, jahat banget sih, tapi pernah lah kayak gitu guys. Sedih banget sih kayak gitu. Aduh, di kelas gua yang bercanda dianggap jagoan. Semuanya juga gitu sih, secara umum kayak gitu. Cool banget, buset pahlawanku. Ya itulah teman-teman, kalau aku dibully karena pernah ingin jadi pahlawan ya kasarannya. Gara-gara itu pernah sampai dibikin gosip lah, kasarannya dibikin gosip kalau kita tuh ya gitulah. Gua pegang SMP sekarang jangan sampai sih. Semoga lingkungan kalian tuh nggak setoksik lingkungan zaman dulu aku lah, intinya gitu. Soalnya ya gimana ya, bisa dibilang aku salah satu yang pernah merasakan yang namanya semuanya kayak aja gitu, kayak gitu sedih sih. Kayak kita tuh pengen pengen berbuat kebaikan nih, tapi yang kita berbuat baik malah dibuat jahat gitu. Kadang sering sih kayak gitu. Bang, kalau ngebully karena yang kita bully bikin kesel itu termasuk membully nggak? Nah itu menurut aku ya, adik-adik ya, membully, orang yang membully itu tindakan anak kecil sih. Maksudnya ya dulu aku kayak gitu sih, kayak dendam gitu. Ya udah kita pukul balik keserannya. Ya malah, tapi masalahnya adalah ya udah habis itu kita yang jadi kena masalah gitu. Emang hati puas guys, cuman habis itu ya itu kita kena masalah. Makanya bisa dibilang emosi sesaat sih kayak gitu ya. Emosi sesaat yang bisa dibilang kalau bisa ditahan. Kalau udah dewasa sih ini ya, kalau udah dewasa sih emang harus sering nahan emosi guys. Gue lawan aja sih bang, ya lawan mau memang, cuman pasti yang biasanya bandel kayak gitu kan, maaf aja nih, bisa dibilang punya kekuatan orang dalam biasanya tuh. Maksudnya kayak orang tuanya berduit lah, terus kayak bapaknya polisi lah, apalah, kitanya nggak tahu. Ntar habis itu kita suruh tulis minta maaf lah, segala macem lah. Wah nggak jelas anjay. Abang pernah ribut sama teman sebangku nggak? Ribut teman sebangku pernah, sampai pindah bangku. Aduh jatuh, aduh lilinnya jatuh, aduh maaf guys, sabar ya. Aduh. Biasanya gitu guys. Ini kenapa nggak ada lagunya ya? Tumben amat dah. Sesuaikan. Kok nggak ada lagunya ya guys ya? Nah kan gini enak ada lagunya dikit-dikit lah ya. Nah kan gini enak. Abang pernah ribut sama teman sebangku? Pernah ya tadi. Yang jagoan biasanya tidak pintar. Nah masalahnya kita dulu tuh pernah ketemu, set dah bandelnya naujubillah, tapi pintarnya juga naujubillah guys. Juara kelas lah. Itu aneh banget sih. Itu mungkin mujizat kali ya. Itu namanya mujizat kali ya dulu ya. Tapi aku nggak tahu sekarang hidupnya kayak apa. Tapi intinya kayak gitu pernah. Bandel banget lah kasarannya, gila. Sampai guru aja pernah
ditembak gitu. Waktu itu bukan temen sih, adik kelas lah hitungannya. Jadi dulu aku kelas 9, adik kelasku itu kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Nembak guru coba, buset, gurunya ditembak. Pinter di pelajaran itu gitu. Wah, ngeri banget sih kataku, buset dah. Sampai wah, cewek-cewek digodain segala macem. Wah, udahlah itu nggak jelas anjir. Lah bang, kalau orang tuanya kayak gitu, dia nggak diajarin apa baik sama orang. Kalau orang tuanya berduit, nih cen lucu ya. Pertanyaannya, apakah orang tua yang banyak duitnya selalu bersama anaknya? Tentu tidak. Pasti dia selalu bersama bibinya gitu. Makanya bibinya tuh maksudnya kayak pembantunya atau saudaranya atau tantenya atau omnya atau siapa lah, tetangganya. Makanya itu dia melampiaskan dengan cara merendahkan orang lain. Biasanya gitu guys. Biasanya ya, nggak semuanya juga gitu, nggak. Ada yang memang itu tapi baik-baik aja ada. Tapi ada juga yang ngerasa, gua kan punya kuasa. Jadi dia kayak ngerasa, wah jagoan lah gitu kasarannya. Itu aneh sih, orang tuanya berduit tapi nggak diajarin sopan santun. Nggak aneh, justru memang kenyataannya memang tidak pernah pasti tidak pernah. Kalau diajarin juga ya kayak terpaksa gitu kan pasti biasanya ya, yang pernah aku temuin gitu, kayak maksudnya kayak dipaksa harus, kamu tuh harus jadi tentara misalkan. Wah pokoknya semua tentara dia tuh jadi stres sendiri. Kasian. Halo Flaksi, selamat malam. Next tema The Kupas selanjutnya. Ini Flaksi siapa? Baru datang udah tahu The Kupas selanjutnya. Makasih ya. Kalau orang tuanya kaya nggak pernah dekat sama anaknya, biasanya gitu. Tapi banyak juga sih sekarang ini udah mulai kan, biasanya dikasih waktu lah kasarannya gitu, kayak per berapa minggu bisa ketemuan bareng. Sekarang udah mulai terbuka lah gitu. Udah banyak orang tua yang kayak duit bukan segalanya gitu, tapi waktu adalah yang paling penting bersama keluarga. Aku bukan pendiam tapi paling ribut. Oh gitu. Tapi biasanya juga yang paling ribut suka dibully juga guys. Biasanya paling sewa pengasuh. Ya kan. Apa aja bang, mau main lagi gua. Aduh, nanti kita ini ya, kita demokrasi dulu nanti. Besok lah kurang lebih. Mengapa kalau badan besar tinggi temennya banyak? Enggak juga sih. Sama aja kayak gini enggak sih? Kayak mengapa cewek cantik nih, ini jujur aja nih ya, kalau cowok kan gak mandang fisik ya. Kenapa kalau cewek satu cantik banget, pasti temen-temen yang lainnya tuh maaf ya, bisa dibilang mukanya biasa aja gitu, udah biasa aja, tepo maksudnya rata lah gitu. Aneh loh, kenapa ya suka gitu ya kalau cewek ya, aneh banget loh sumpah. Bukannya ngebully ya, cuman maksudnya ya itu, kenapa ya. Apakah itu ya, pokoknya emang yang paling sering membuli menurut aku pribadi ya, yang aku rasakan itu gak golongan cewek sih menurut aku ya. Menurut aku tuh biasanya cewek, tapi pembuliannya itu secara tidak langsung gitu. Biasanya pembulian itu secara tidak langsung gitu loh, kayak gibah, digibahin. Tahu nggak sih si A itu bau ketek misalkan, jangan deket-deket sama dia. Atau tahu nggak sih dia tuh miskin tahu, gitu gitu. Itu nggak sih dia tuh pernah kentut tahu ya, itu kayak gitu-gitulah pokoknya kayak. Pokoknya pembulian paling mengerikan yang pernah aku rasakan adalah ya itu, diomongin sama cewek guys, ngeri banget guys. Karena pas satu sekolah kayak langsung tahu gitu loh. Bang ini The Kupas temanya apa? Makanya Kucing Wibu dateng. Temanya pembulian ya. Menurut kalian seorang pembuli itu kenapa bisa membuli seseorang gitu? Karena aku pernah dengar abang bilang The Kupas banyak temanya. Emang banyak. Ini salah satunya.
Bang, aku di game FC Mobile squadnya jelek banget. Ah, bohong. Tema 2. Apa tema 2? Kalian pernah dibully? Ini gimana, guys? Diomongin cewek satu sekolah langsung tahu. Ih, beneran tahu. Ih, beneran, sumpah. Apalagi kalau guru cewek ya. Udah itu pasti kayak di kelas sebelah tuh. Kalian tahu nggak si A ya? Itu si A itu kalau di kelas itu selalu tidur. Wah, pasti itu satu sekolah, satu kelas semuanya diceritain. Wah, abis sudah kayak gitu nggak sih? Karena pembuli ingin mengasah tim fight-nya. Enggak sih, pembuli biasanya sendirian. Gue lebih sakit cewek daripada sama. Pembulian dari cewek tuh bener-bener keras banget, guys. Ngeri. Ini patah-patah nggak sih? Pengalaman kah, Bang? Iya, pengalaman. Cerita kan, ini namanya juga cerita ya. Namanya juga kita The Podcast. Cerita. Ya kalau ada yang kurang enak hati, yang mohon maaf ya, ini kan pengalaman pribadi gitu. Ini pengalaman pribadi, sedih banget sih. Kayak kita berbuat salah satu kali aja tuh langsung dianggap kayak kita tuh paling pendosa di dunia ini, guys. Wah, udah itu ngeri banget sumpah. Di kelasku rank ML lu tinggi, lu punya kuasa. Kok bisa? Bully verbal apa fisik? Fisik pernah, verbal pernah. Kalau kita macem-macem sih. Tapi intinya yang paling nyakitin ya sebenarnya ya kalau menurut aku verbal sih. Verbal tuh bener-bener kayak diinget banget, tau gak sih? Nih kalau kamu belum nonton, tadi kita udah ngebahas. Ya pokoknya bener-bener pernah sih kayak kita tuh cuman salah ngambil apa ya? Bukan ngambil keputusan lah lebih tepatnya. Udah tuh pasti langsung dibilang tuh salah, ngambil keputusannya salah kan. Udah tuh satu sekolah tuh pasti tahu si Yot nih kalau ngambil keputusan tuh sukanya buru-buru, sukanya ini, langsung dicap gitu, tau gak sih? Kalau udah dicap tuh kayak gimana ya? Kayak kita tuh mau ngapa-ngapain tuh gak akan bisa jauh dari cap itu. Makanya, alah patah-patah lagi ya. Jangan ini deh. Patah guys. Halo. Oh, udah ya. Ya pokoknya gitu guys. Kalau verbal tuh gimana ya ngomongnya ya tadi? Gara-gara patah-patah anjay, kesel banget. Bang, menurut abang sakitan dibully fisik apa dihina? Dihina lah. Ya pokoknya dihina tuh sakit banget coy. Yang lebih sakitnya lagi adalah ketika satu lingkungan kalian tuh udah nganggap kalian tuh dicap tuh seperti ini gitu. Misalkan kalian tuh cuman mau ngembaliin, kayak misalkan ngembaliin buku ke temen cewek kalian, terus kayak langsung dibully gitu loh. Tahu gak sih si B ini suka godain cewek, suka ngasih cewek ini barang-barang aneh. Itu terus nyebar kemana-mana sampai kalian tuh pengen deket sama cewek yang kalian taksir, sampai ngeri sama kalian, tau gak tuh? Wah, itu pernah sih kayak gitu, ngeri banget coy, ngeri anjir. Makanya teman-teman kalau misalkan kalian kasarannya jangan pernah ngecap seseorang lah intinya gitu. Seseorang itu bisa berubah gitu teman-teman. Maksudnya dalam artian kayak misalkan teman kalian suka lari-lari gak jelas gitu. Ya udah, itu mungkin hobinya gitu. Tapi ketika ada orang yang menanyakan tentang si teman kalian, itu kenapa sih dia suka lari-lari? Ya jawab aja, jangan dijawab emang dia mah lari-lari mulu gak jelas. Ya jangan, bilang aja ya emang hobinya bang, gitu aja. Jadi kayak jangan ngecap seseorang lah. Itu kadang suka
berbahaya banget tau gak. Kadang kita nggak sengaja ngomong kayak gitu, terus orang itu jadi ikut ngecap seseorang lain gitu. Paham gak sih maksudnya? Verbal mah cara ngatasinnya tinggal ngomong kasar ke orangnya aja, terus ajak ke maksudnya apaan? Ya nggak gitu juga lah. Kamu bisa ngomong kayak gini, tapi dalam kenyataan aja nggak bisa guys. Tuh nggak segampang itu. Itu The Kulit berapa min bang videonya? Nggak tahu sih, sebebasnya aja. Sama itu fragmen lu ada 505 tukerin skin bang, malas. Apalagi dijodoh-jodohin paling gue gak suka. Nah itu juga tuh bener Fluxy. Kadang tuh kita kayak gak ngapa-ngapain, bengong, tiba-tiba hah apaan? Hah itu bener-bener nusuk banget ke hati tau gak sih? Dalam artian apaan sih, orang kita gak ngapa-ngapain, orang kita gak apa-apa, tiba-tiba udah ada gosip kalau kita deket sama si A, si B, atau ngapain gitu. Malas, iya emang malas bang. Bang nanti next The Kupas bahas tentang kenapa TikTok Shop dihapus. Oh jangan yang tinggi-tinggi lah, yang tentang sekolahan aja. Pusing aku yang begitu. Nanti bikin stiker malas, siap. Kalau dijodohin sama Zeta mau nggak bang? Sama ayah kolabo aja deh kalau boleh. Wow. Tapi ya sejahat-jahatnya orang Indo dibully, kayak masih galakan orang Asia pada umumnya tau gak sih? Soalnya sadis banget anjir. Tapi intinya ya jahat juga lah. Pokoknya pembulian itu dalam bentuk apapun jahat sih. Apakah kalian adalah seseorang yang suka membuli atau yang dibully? Soalnya kan biasanya orang itu bisa dibilang kalau nggak dibully ya membuli, biasanya gitu. Soalnya aku pernah di posisi dua-duanya gitu kasarannya. Pernah di sisi dimana kita dibully, tapi pernah juga di sisi kita membuli gitu. Tapi kebanyakan yang kalau kita jadi pembuli, kita nggak sadar gitu. Si paling ayaka dasar budisan, kucing wibu. Next The Kupas kenapa harus belajar, kenapa tidak rebahan saja? Nanti boleh. Nanti ya, next. Kita bahas dulu aja pembulian dulu. Sekarang enakan ngebully daripada dibully. Ya iyalah, siapa juga yang mau dibully sih? Aku si korban bully. Oh, kamu korban bully. Sama, aku juga pernah. Tapi pasti, ini percaya gak sih? Percaya gak sih? Ketika kalian menjadi pembuli, terus kalian keluar dari lingkungan tersebut, misalkan kalian di SD tuh jadi yang dibully gitu, terus ke SMP, bisa jadi kalian jadi yang membuli. Tapi ketika kalian sudah jadi membuli, nanti kalian juga bisa lagi jadi dibully. Wah, emang itulah namanya kehidupan guys, pembelajaran ya. Teman-teman jadilah pembuli. Iya, aku nggak pernah ngomong begitu, nggak pernah. Tapi pasti suatu hari kalian akan ada di kedua sisi tersebut. Sumpah pasti itu, nggak mungkin enggak. Aduh jatuh mulu lilin kocak, aduh itu pasti guys. Nggak tahu kenapa bisa gitu. Kayak ibarat kata tuh yin dan yang tuh nggak. Yin dan yang tuh kan hidup tuh berputar gitu. Kadang kalian ada di sisi baik, kalian kadang ada juga di sisi kejahatannya juga ada gitu. Apalagi lu lagi ngelamun tiba muncul cie. Emang masih zaman ya cie gitu ya. Rambut lu pernah diejek sama temen gak bang? Dulu aku botak bang, makanya sekarang pengennya gondrong mulu karena males botak. Dulu udah dipuas-puasin botak mulu. Ayo jadi pembuli, dukung IOT 2023. Enggak, kita gak pernah nyaranin jadi pembuli ya. Tapi suatu hari pasti kalian akan jadi pembuli. Itu kayak udah hukum alam aja gak sih? Kan soalnya gimana ya ngomongnya ya, karena kalian pasti ada saatnya dimana kalian posisinya tuh di bawah, terus bisa ke atas, terus habis itu bisa ke bawah lagi. Kapanpun itu pasti ada itu guys. Si paling botak, iya emang kita dulu botak, makanya kita dibully dulu. Padahal aku cuman ngomong gini, maksudnya bukan ngomong sih, dalam hati tuh ngapain sih potong rambut mahal-mahal terus tapi nggak botak, kayak rugi gitu loh. Jadi yaudah, daripada rugi kita mending potongin botak aja sampai bosan, sampai udah lulus mikir, aduh
kayaknya bosen juga botak mulu, gantilah kata gue gitu. Halo Blue Ye, apa kabar? Aku mah anak baik. Ini dia nih, biasanya anak baik cara ngebulinya jahat banget. Sumpah, cara membuli orang baik, maksudnya orang baik cara ngebulinya jahat banget guys, sumpah. Ya itu ya aku bilang kemarin, tadi maksudnya kayak itu ya. Oh, dia tuh kayak banget ya, gitu ya. Jadi malah nge-lag lagi. Bentar, nge-lag ya, nge-lag. Halo, oke, udah normal lagi ya. Ya, kayak gitu. Kayak cara ngebulinya tuh bener-bener kayak ada taktiknya gitu loh. Gimana caranya kita tuh jatuhnya tuh paling dalam gitu. Itu paling ngeri tau, sumpah. Jadi kayak dendam pribadi yang sangat mengerikan lah, pokoknya ngeri. Baik-baik aja lah, gue pengen botak bang tapi malas. Ya udah nggak usah, bohong banget kuci wibu. Nggak tahu kalau anak mama ngebully gimana. Biasanya sih kadang-kadang anak mama yang suka ngebully juga. Aduh. Oh iya, terima kasih Kulbert, selamat malam, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol ya. Tetap semangat pokoknya, karena suatu hari kamu pasti bisa jadi pembuli yang baik. Wow. Enggak ya, tetap positive thinking lah intinya gitu. Lewat kata-kata gue mah, kalau temen main ML performa mainnya jelek, gue kasarin dia sampai mewek. Anjay, ngeri banget tuh kata-katanya. Boleh ya, gak apa-apa sih kucing wibu. Menurut aku gimana ya ngomongnya ya? Ya emang gitu sih. Suatu hari kalian tuh pasti ada di atas dan bisa membuli seseorang. Tapi suatu hari lagi nanti, entah kapan, itu pasti bakal dibalik guys. Karena namanya kehidupan begitu. Itu tanda halo bang. Aku kira pamit mau tidur udah malam. Jangan sampai jadi pembuli, tapi jangan juga jadi korban bully, bener. Tapi kayak udah jadi apa ya, hierarki kehidupan kayak gitu, nggak bisa. Kayak udah jadi hierarki aja. Paling secara ini aja ya, secara manusiawi aja lah gitu kalian. Kalau jadi pembuli, ingat guys, ada namanya norma-norma, nilai-nilai yang harus kalian jaga gitu. Kayak misalkan, ya kalau berantem jangan sampai memukul ini bagian-bagian yang penting gitu. Misalkan ya kepala belakang leher, terus dada, perut masih nggak apa-apa lah ya. Tapi sebenarnya nggak boleh juga sih. Kayak gitu. Contoh. Terus kalau misalkan berkata-kata gitu ngebully, jangan sampai ngebawa-bawa orang tua pertama. Kedua tuh jangan sampai kalian tuh kayak apa namanya, ngegosip gitu loh. Gosip mungkin boleh ya kalau nanya, tapi jangan sampai gimana ya ngomongnya ya, gosip tuh paling jahat sih menurut aku ya. Kayak ngecap orang seseorang itu, dia tuh suka, gini aja, dia tuh wibu kasarannya. Semua orang tuh tahu dia itu wibu, iya oke. Tapi dia sebenarnya nggak wibu-wibu amat, dia tuh cuma suka main Genshin misalkan. Tapi dia nggak pernah nonton anime, nggak suka di Jepangan, dia cuma suka game Genshin. Ada tahu yang kayak gitu, tapi dibilangnya wibu gitu. Nah itu, maksudnya jangan pernah ngecap seseorang jadi satu golongan lah gitu kasarnya, karena susah, nggak bisa. Apa ini? Kamu harusnya gue kasarin bang, ya nggak apa-apa. Tapi aku menghormati yang lebih tua. Aku malah suka kesel sama orang yang suka menghormati yang lebih tua ya. Maksudnya gimana? Senioritas itu adalah cikal bakal di mana ada namanya pembulian ya. Menurut aku nih, kayak LDK, kalian tahu gak sih LDK, pengenalan masa orientasi baru, itu kan kayak jatuhnya pembulian tahu. Kalian pernah nggak sih, ini maaf aja ya, aku kalau inget ini sambil ngomongnya kadang suka muak juga sih, suka kayak mual gitu. Bayangin aja dulu, ya salah satu, aku nggak mau bilang pas SMP, SMA, apa kuliah ya, pokoknya antara itu pernah sih, ya ampun,
Pernah nggak sih kalian disuruh minum satu angkat, bukan satu angkatan, satu kelas minum ya, tapi satu botol. Nah botolnya itu diisi, aduh Allah Akbar, aku mau mual. Pokoknya itu isinya apa? Air comberan, ada kaos kaki, ada bekas muntah orang. Tapi aduh ya ampun, sampai kita tuh masih trauma gitu loh mau ceritain ini, tapi itu ada bener adanya gitu. Sampai jadi gak diminum, cuma di mulut, terus habis itu dimuntahin lagi, dikasihin semuanya. Aduh, itu pengalaman paling buruk yang pernah aku rasain sih. Itu pembulian parah guys, cuman ya udah ikhlas gitu. Bang bikin Discord udah ada, yang paling sakit ditonjok adalah kemaluan. Enggak sih, kepala guys. Sekelasku udah tahu nama ortuku, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau ngeledek nama ortu, it's okay nggak sih? Cuma kalau misalkan sampai ngomongin ortunya gimana, dalam artian kayak maaf ya, ada yang yatim piatu terus bilang, yatim, itu baru di luar naila ya. Di SMP tempatnya orang puber, bener. Mencari jati diri, bener. Puber suaranya, ya emang bener Discord. Ya itu ada Discord ya, Gomen Budisan. Kenapa Gomen? Kagak pernah kok, alhamdulillah. Jangan sampai ya Foxy, mana ada yang minum kayak gitu. Ada, serius, itu aku beneran. Cuma dikumur-kumur terus dimuntahin lagi, terus dikasih ke teman sebelahnya. Aduh ya ampun, tuh sampai kita trauma banget. Ya Allah, sumpah jangan sampai deh kalian kayak gitu. Minum terus dimuntahin, terus di estafet, ngeri kan. Tapi yang paling sering mah ini, yang paling umum biasanya ini permen kaki atau enggak permen apa, terus dimuntahin dikasihin ke temennya. Disebutnya apa alasannya tuh untuk kebersamaan, kekeluargaan, kalau kita itu satu, kalau itu bareng. Bullshit Bambang, lu kalau misalkan ini juga udah lupa, wah gak jelas emang. Itu pembulian paling mengerikan sih. Itu berdasarkan adalah namanya umur ya, senioritas. Itu pembulian yang paling kejam yang pernah, bisa dibilang cikal bakal pembulian itu adalah senioritas, sudah pasti itu. Minum apa ini bang, gift 2 jersey Neymar. Aku di gift itu Hilal, datang minta gift. Orang kita aja ini masih bingung. Sekalian kencing di ember terus estafet. Tapi aku juga pernah ya teman-teman. Pasti ini kalian nggak tahu sih kalau zaman sekarang ya. Itu pernah guys. Kayak biasanya sih ekskul paskibra gitu-gitu ya. Yang pokoknya ekskul gitu sih. Itu kayak misalkan kalian tuh nginep tuh sebelum setelah sholat maghrib gitu kasarannya. Itu kayak ngomongnya baik-baik. Ya asik ya. Udah tidur, jam 2 pagi dibangunin. Wah, langsung dimarah-marahin. Wah, bangun. Kalian ini ya. Aduh, kata aku, apaan nih, gak jelas anjay. Kemana tadi ketawa ketiwi bareng? Kemana itu tadi yang namanya kekeluargaan? Wah, langsung diomel-omelin, disuruh. Bayangin jam 2 pagi suruh buka baju lah, suruh inilah. Wah, ngeri banget. Gitulah, gak jelas guys. Menurut aku itu udah terlalu ini sih. Nanti ku gift balik. Aduh, nanti dulu lah, lagi podcast kocak. Estafet air tapi harus di mulut, terus dioper pakai mulut, bully parah. Iya. Tapi ini bayangin, airnya bukan air putih biasa, air comberan. Ya pokoknya itulah. Maaf ya kalau yang lagi makan air comberan diisi bekas kaos kaki, bekas muntah apalah, terus pokoknya jijik sampah gitu. Sumpah warnanya aja coklat kehitam-hitaman. Jangan bang, nanti Ilal dibasahin cewek. Nggak tahu lah, kurang 4K lagi biar pas 80. Waduh, spill nama teman baik lu pas SMA bang. Itu Yos, udah itu doang paling sekarang. Sama itu ya, mau Timo, udah itu sih.
Kalian tahu guru Onizuka nggak sih? Onizuka Sensei yang ada di apa ya? Oh, apa sih? Aku lupa lagi nama animenya, nama live actionnya. Great Teacher Onizuka GTO, iya. Nah itu Timo tuh dulu mirip itu adalah. Berarti mulut dan lidahmu itu pernah ternodai ya bang? Iya, kurang lebih satu angkatan ya, cewek cowok. Wah, yang kasihan mah cewek, tahu nggak? Tapi paling jijik juga bekas cewek gitu. Soalnya sampai ngeluarin ingus-ingus gitu. Ya ampun, kataku asem. Untung aja aku nggak terakhir amat. Yang paling kasihan, aduh ya Allah, aku sampai mau. Udahlah, nggak mau ceritain lagi. Pokoknya gitulah. Selama ini gue nggak pernah berak di WC sekolah. Iyalah, pasti kena dibully itu. Soalnya aku pernah, terus ketahuan kan, terus kayak ih boker di sekolah ya, ih kayak gitu. Pasti gitu kan. Makanya nggak pernah mau di ini kan, fluksi. Tapi itu maksud aku, kalau pembuliannya itu kayak bercanda gitu, jatuhnya bercanda dalam artian kita ketawa bareng gitu, it's okay ya menurut aku ya. Dalam artian ketawa bareng tuh kita kayak ngeledekin seseorang, tapi seseorang ngeledekin kita juga nggak apa-apa gitu. Itu kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan yang kita ledek marah, terus gak suka, bener-bener gak suka ya, terus kita terusin sampai dia tuh kayak nangis segala macem, itu udah bukan ini lagi sih. Udah harus sadar diri kalau itu tuh nggak baik menurut aku gitu. Gak ikutan circle Bang Yafet bang. Bang Yafet ketemunya waktu kuliah bang. Ayo bang barter Jesse Neymar. Ini datang Hilal minta tuker ini tuker itu. Itu kamu gimana pembulian di Paskibra Hilal? Coba cerita lah, pasti ada kan. Soalnya aku ini salah satu juga nih pengalaman ada kan ya. Ini mah udah masa lalu aja ya, kita udah ikhlas segala macem ya. Cuman dulu pernah tuh kan kita ya salah satu ekskul kita pernah salah satu ya, itu kita nggak bisa bilang lah SMP SMA-nya, pokoknya ada lah ya. Ekskul jurnalis kita kan, ngeliput tuh. Aduh kasihan banget, masa maghrib ya dikasih makanan, dikasih taunya ya gitu kebiasaan tuh. Makanannya dibilang enak banget lah pokoknya ya, kalian nanti makannya tuh nasi kuning pakai telur dadar bla bla. Pas udah keluar makanannya apa coba, ya Allah, nasi bawang putih bawang merah doang anjay, ditambah kangkungnya kangkung mentah, dikasih cabe. Ya Allah, kataku tega betega, disuruh makan lagi, mana mentah semua, nasinya setengah matang, nasi kering gitu. Coba bayangin aja, ya Allah, terus harus habis. Udah gitu kayak tentara gitu guys, kayak kalian harus ini ya, kataku buset sampai begitu ya. Lah aku sering boker di WC sekolah, tapi di WC guru wanginya. Emang biasanya guru WC itu beda ya. Tapi kalau ketahuan suka dimarahin. Ayo tuh dikit lagi 80k. Iya nantilah pas udah end stream aja Hilal. Gue takut nanti di videoin kalau boker di sekolah. Iya sih sekarang udah ada HP sih ya. Kalau dulu aku enggak sih. Jadi boker mah boker aja. Biasanya kalau boker di sekolah aku datang itu pagi-pagi guys, kayak semua belum ada orang gitu, baru kita boker gitu. Atau enggak pas semua udah pada pulang baru kita boker gitu. Pas pada pulang sekolah kan kita nunggu dulu tuh di sekolah kan. Kadang pernah nggak sih kalian tuh kayak saking takutnya dibully sama teman kalian karena kalian boker di sekolah tuh sampai nahan boker sampai semuanya udah pada pulang dulu baru kalian ke kamar mandi. Itu aku pernah kayak gitu soalnya. Mana ada pas Kibra itu seru. Yang bener Hilal, orang kita melihat dengan mata kepala sendiri kok. Mungkin sekarang udah beda ya Hilal zamannya. Kalau dulu set dah.
Ya nggak tahu sih kalau kalian nganggapnya itu bukan pembulian, ya ada juga yang nganggap itu tuh kayak oh iya ini adalah latihan dasar kepemimpinan, ini adalah latihan dasar kepribadian. Tapi kan gak semua orang bisa diteriakin ya guys. Ini mah jujur-jujuran aja, gak semua orang biasa diteriakin, gak semua orang bisa dikejam, dimarah-marahin gitu. Gak semua orang guys. Tuh. Cewek pas kibra cantik-cantik bang. Enggak, masih cantikan PMR. Aku izin ke guru BK bang kalau pakai gusu. Oh iya boleh sih, kalau gitu biasanya boleh sih. Sekarang serem kalau beres di sekolah karena pada bawa HP temen laknat dia itu, makanya ngeri banget ya. Tetanggaan sama guru BK. Oh curang juga, pasti ada yang tinggal yang ekskul. Maksudnya fluksi pasti ada yang tinggal yang ekskul. Bang, apa benar bang dulu lu pernah mencret di celana pas sekolah? Pernah bener? Kok kamu tahu Ilal? Makanya yang bisa masuk paskib itu hanya orang tertentu, putra putri pilihan. Ya. Pernah sih dulu waktu, ya itu mah boleh dibilang disepil waktu SD ya. Dulu aku SD aja sampai sore guys, dari pagi sampai sore gitu loh. Lama lah pokoknya gitu. Jadi saking gak kuatnya ya udah tahan kecepirit di sekolah. Sedih banget tau, habis itu dibully. Nggak terlalu dibully banget sih, karena emang banyak kejadian juga. Maksudnya misalkan kita dibully nih, besokannya dia yang begitu. makanya aku bilang pokoknya pasti kalian pernah di posisi membuli dan juga pasti pernah di posisi membuli. Itu pasti pernah guys, gak mungkin gak pernah. Ini ngomong-ngomong Pulbet udah tidur kah? Ya ampun. Kalau gue bolos sekolah, guru BK tinggal 5 langkah belok kanan. Pantesan. Iya Ilal, aku mah bukan yang terpilih kalau paskib mah. Iya nggak apa-apa coaching wibu, itu kan buat menyenangkan hati. Aduh, aku bukannya ini ya, bukannya apa namanya, bukannya ada sensi tertentu sama yang paskib atau kayak gimana sama yang ikutan paskibra ya, enggak. Aku ya bersilahkan gitu, mantep gitu. Cuman masalahnya bener-bener kejadian itu ya ada gitu yang dikiranya tuh cuman ketawa bareng, seru-seruan bareng gitu. Ternyata ada senioritas yang bisa dibilang bikin kalian tuh kayak kena mental gitu. Ada masalahnya, ada yang tadi ku bilang, gak semua orang bisa tiba-tiba diteriakin, nggak semua orang tiba-tiba kayak maaf ya, di kata-katain kasar gitu. Nggak semua orang tiba-tiba kayak gitu. Aku masih hormat banget, maksudnya ya alhamdulillah lah gitu. Hampir semua orang juga gitu, maksudnya setiap ekskul tuh rata-rata gitu nggak sih? Cuman kalau paskib tuh kadang kayak berlebihan banget gitu loh. Cuma mungkin sekarang sih udah nggak mungkin ya, kayaknya udah nggak mungkin sih. Harusnya sih udah nggak separah zaman dulu lah intinya, harusnya, tapi nggak tahu juga. Aku mah pembasket, anjay, suka godain cewek dong kalau gitu. Bang, aku habis lulus SMK pengen kuliah. Gak usah bang, zaman sekarang menurut aku mending kamu jadi cari bisnis. Soalnya sejujurnya aku ngerasa rugi kuliah ya teman-teman. Kecuali kalian bener-bener dari keluarga yang berada gitu ya, yang memang bener-bener kayak udah punya rentetan tabungan segala macam dari orang tua sih, it's okay ya, nggak apa-apa, terserah kalau mau kuliah. Tapi kalau misalkan kalian dari keluarga yang biasa-biasa saja, apalagi sekarang persaingan pekerja sangat mengerikan ya, saran aku sih mending buka bisnis kecil-kecilan aja, pelan-pelan gitu. Soalnya nih, secara logika sekarang, dulu kan aku mikirnya enak ya kuliah habis itu langsung kerja terus bisa ini segala macam. Tapi kalau dipikir-pikir kuliah tuh mahal banget guys, sumpah guys.
Itu kalian kalau misalkan kuliah sampai lulus, itu kalian bisa beli sawah anjay. Ibarat kata bisa beli sawah, bisa beli ternak ayam. Wah, kalau dihitung-hitung bisa itu. Sumpah kalau kalian hitung-hitung, wah banyak lah pokoknya. Gak langsung kerja magang, terserah sih. Bang, Zeta hari ini gak live kah? Nggak tahu. Kenapa nanyain Zeta? Ilah, aduh. Pengen cari ayam kampus. Ya elah, itu mah di aplikasi hijau bukannya banyak ya. Mau ikutan beasiswa. Gimana? Terserah kamu sih, Bang. Maksudnya kalau misalkan kalian, ini tuh pokoknya intinya kalau kalian memang dari keluarga yang berada, dalam artian berada gini, gaji orang tua tuh di atas UMR lah ya. Kalau di UMR, kalau kata aku sih apa ya namanya? Walaupun orang tua kalian memaksa kalian ingin harus kuliah, bilang kita keluar biasa aja, mending kuliah sambil kerja, kayak gitu. Jadi kayak kerja dulu baru sambil kuliah, menurut aku kayak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan dulu temen aku yang sekarang kayak kuliah kerja tuh sekarang punya posisi yang tinggi banget guys di pekerjaan, kayak udah punya pengalaman kerja segala macam. Itu perusahaan lebih suka daripada kalian yang nggak punya pengalaman apa-apa, terus tiba-tiba ngelamar kerja dari kuliahan biasa aja, nggak punya pengalaman kerja. Kalian tuh cuman dianggap ini doang guys, anak kemarin sore. Ibarat kata anak kemarin sore, sedih banget tahu. Kita capek-capek kuliah, dapat nilai segala macem bagus, dianggapnya cuman kayak anak kemarin sore. Wah, males banget guys. Doain dapet ya bang. Gimana ya bang kucing wibu ya? Aku sih sebenarnya agak sensi ya dengar kata beasiswa ya, tapi ya aku doain aja semoga yang terbaik ya bang kucing wibu. Kenapa aku sensi? Cerita lagi nih. Mungkin ini termasuk pembulian juga gak ya? Nggak tahu juga sih. Jadi kayak ini loh, dulu waktu kuliah kan, pokoknya aku sadar banget sih. Intinya sadar banget, beasiswa itu bener-bener khusus buat orang yang bener-bener ekonominya ibarat kata di bawah ya. Kalau menurut aku kalau UMR segala macem harusnya sih nggak dapat beasiswa, harusnya menurut aku pribadi ya. Kenapa? Karena bisa dibilang tapi nggak masuk akal juga gitu. Dalam artian gini loh, orang yang punya pendidikannya agak rendah pasti secara tidak langsung dia tuh punya kemampuan berpikir yang gak terlalu bagus ya dibanding sama orang tua yang maaf ya punya penghasilannya tuh di atas rata-rata. Harusnya biasanya gitu secara teori begitu, namun kenyataannya kan enggak juga ya. Kebanyakan juga kan yang ternyata yang ibarat kata kayak kurang gizi segala macam, tapi kayak punya pengetahuannya lebih dalam, lebih pinter, lebih cerdas gitu. Kebanyakan kan ada kayak gitu ya. Makanya di Indonesia itu kebanyakan, nggak Indonesia aja sih, banyak di sekolah-sekolah luar negeri juga kebanyakan yang pinter-pinter itu biasanya dari kaum yang menengah ke bawah itu gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, karena aku dulu sangat jujur sesakit hati itulah intinya guys. Dulu tuh waktu kuliah sebenarnya ada beasiswa tuh awal-awal tuh, tapi dikasih tahu sama teman-teman sama ya itu kayak di akhir-akhir gitu. Dan ternyata apa, dia tuh udah daftar duluan biar apa coba, biar gak ada saingannya. Sejahat itu guys namanya ini gitu, setoksik itulah intinya gitu pergaulan aku dulu ya. Makanya aku berdoa semoga kalian gak setoksik itulah. Tapi itu beneran kejadian sih. Memang ya lu salah lu lah bang, kenapa nggak cari infonya dari ini. Ya sejujurnya gimana ya ngomongnya ya, kita nganggap kalau emang rezeki mah pasti kan nggak akan kemana ya. Dan yang paling parahnya lagi nih, jujur-jujuran aja ya, ini sorry aja harus cerita sih, soalnya kesel banget. Itu beasiswa ternyata yang dapat ya itu, maaf ya sekali lagi ini bukan kesemuanya, ini kasus yang aku temuin lah salah satunya ya. Itu anaknya guru lah, itu ada kayak apa yang ngomongnya ya, kayak punya legacy sendiri lah gitu kasar aja. Aku nggak ngomong apa-apa, pokoknya itu punya kayak bukan orang sembarangan lah yang dapet gitu. Udah gitu apa,
hasil beasiswanya buat foya-foya yang harusnya tulisannya tuh untuk membeli buku, untuk membeli ini, malah buat jajanin ceweknya, malah jajanin buat cowoknya, malah buat foya-foya, senang-senang. Wah itu kataku, aku di situ langsung sadar sih, buat apa beasiswa tapi kalau misalkan buat dihabisin foya-foya, sedangkan banyak orang yang bener-bener membutuhkan untuk bener-bener buat biaya hidup, untuk belajar gitu banyak, tapi kita malah foya-foya. Aduh ngeri banget sih. Makanya aku ya, tapi aku doain aja semuanya yang terbaik lah kalau memang Kucing Wibu ingin ini. Sambil simpan uang buat nikah. Iya boleh Flaksi. Kapan makan bakso murah dapat banyak penjual baik minum free? Ya itu di belakang rumahku ada di warung Jamal, enggak ada di rumah di belakang rumahku. Lebih pembulian itu gas hijau 5 kilo tulisannya. Nah itulah gak jelas Indonesia. Udah aku nggak ngomongin itu ya Fluxy, maaf nih Bang, better just iya ntar sabar bentar lagi Bang. Mau nanya, kamu kan ambil pariwisata pernah kemana aja Bang? Kayaknya enak jalan-jalan tapi kok sekarang gini, apa kamu pensiun? Gara-gara covid ya intinya. Berarti Bang sering naik bus? Pernah. Apa masih ada job? Udah gak ada. Ya pokoknya intinya kalau mau ngambil pariwisata enak. Udahlah ya, udah hampir keluar off the tema asik. Jadi intinya sih kesimpulan yang kita dapatkan pada malam hari ini, pembulian itu suatu hari kita bisa jadi yang membuli, tapi suatu hari juga kita bisa jadi yang dibully, gitu sih intinya. Sama ya itu, mungkin ada yang beberapa yang lebih sakit hati kayak kita lebih sakit hati ke omongan sebenarnya. Tapi ada juga yang lebih sakit hati ketika ya itu pembulian fisik gitu. Parah sih covid emang Bang. Kalau lebaran lu dikasih ampau enggak. Widih. Ya pokoknya gitu ya. Intinya udahlah, kita udah terlalu lama, kita podcastnya juga udah sejam anjay. Podcast gue kocak juga ya, lama juga ya. Ya gitulah intinya. Kalau misalkan kalian berada di, nah ini menurut kita, menurut aku nih, menurut gua lah gitu. Kalau kalian ada di posisi yang membuli, ingat ada namanya norma dan nilai gitu. Norma itu apa? Ya secara manusiawinya aja lah gitu. Membuli boleh tapi jangan yang berlebihan gitu. Lebih bagusnya lagi membuli itu kalau misalkan kalian tuh sama-sama tertawa ya, bukan kalian mentertawakan orang. Nah itu bedanya emang tipis-tipis sih, cuman ketika kalian menertawakan seseorang dan orang itu bisa menerimanya, it's okay. Cuman kalau misalkan udah nggak diterima, udah mending berhenti gitu. Nah tapi kalau misalkan kalian di posisi yang dibully, menurut kita adalah ya udah, pertama kalian harus menerima apa adanya, bersabar, dan juga yang pasti jangan cuman diam gitu. Misalkan kalian tuh dibully terus kalian cuman diam itu tuh bakal terus-terusan. Jadi kayak kasih perlawanan lah sedikit gitu. Kayak apaan sih minimal. Terus jangan gimana ngomongnya ya. Mungkin kan kata orang udah bilang aja ke guru ini. Lebih baik sih ngomongnya, kalian bagusnya sih memang menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Cuman bagusnya sih cerita ke orang tua ya. Kalau orang tua kalian kayak gimana ya inilah adil, kita streamer minimal bisa meredakan hati kalian anjay. Gila 2 jam lebih live. Iya, stop bullying. Gak bisa sih kayaknya, gak bisa ya. Menurut aku sih gak bisa ya, stop bullying itu udah jadi kayak hierarki dalam kehidupan Kucing Wibu. Enakan jadi orang jarang ngomong, sekalian yang ngomong nyelekit ke hati orang. Bisa jadi. Ya pokoknya gitulah. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu kita live streaming ya. Kita kalau misalkan ada salah dari podcast kita ini,
Ya mau dimaafkan karena ya ini berdasarkan based on story ya, maksudnya real story gitu. Jadi kayak berdasarkan kisah nyata dan pengalaman kita pribadi. Jadi kita bisa ngomong seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang serak atau ini bisa aja nanti di komen teman-teman. Jersey Bang 2 lagi Bang, nanti buat korek selanjutnya. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Kupluk Mania Mantap, Bapak Ultra ya yang sudah donate. Semoga kamu sehat-sehat selalu dan juga mendapatkan lingkungan yang positif vibe gitu intinya. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti aku ngerangkum, masih ngapain ngerangkum? Ini mah kita curhat-curhatan warung kopi aja bang gitu. Aku juga belum tahu ya mau ngomongin apa lagi nanti kita lihat aja. Makanya jadi member ya biar kita bisa bahas lebih banyak lagi di WA. Oke, sampai di sini dulu. Dadah semuanya. Salam kupluk. Dadah.